Someone who knows my story told you that if you came here... Too complicated. Tell me or I'm not responsible for my act. For action. I just confessed to killing. What are you gonna do about it? If you wanna die, go ahead and kill yourself. First thing that happened to me! To both of us! Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2020 yang berjudul A Perfect Enemy. Film ini bercerita tentang seorang arsitek terkenal dan kaya raya yang tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik di sebuah bandara. Dari pertemuannya dengan wanita tersebut, kemudian terungkaplah sesuatu yang sangat mengerikan dari masa lalunya dahulu. Jadi siapakah sebenarnya wanita itu? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai headsetnya, cari tempat sepi dan mari kita mulai ceritanya. 20 years ago, I went through a huge crisis. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jeremy Aldes yang berprofesi sebagai seorang arsitek terkenal dan juga seorang penulis. Saat ini dia sedang berkunjung ke Paris sebagai pembicara dalam sebuah acara. Setelah acara tersebut selesai, Jeremy langsung menuju mobil yang akan mengantarkannya ke bandara. Di dalam perjalanan menuju bandara, tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang wanita yang ingin ikut menumpang ke bandara karena keadaan di jalan yang macet serta hujan membuat si wanita ini kesulitan untuk mencari taksi. Awalnya Jeremy tampak ragu untuk memberikan tumpangan, tetapi karena merasa kasihan melihat keadaan wanita tersebut, akhirnya Jeremy pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobilnya. Di sini diketahui kalau wanita ini bernama Texor Texel yang berasal dari Belanda. Belum lama berjalan, tiba-tiba wanita tersebut tersadar kalau dia lupa membawa kopernya masuk ke dalam mobil Jeremy. Dengan berat hati, akhirnya Jeremy menyuruh sopirnya untuk kembali ke tempat tadi dan mengambil koper wanita itu. He just lost his team. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di bandara. Di sini Jeremy ternyata ketinggalan pesawat yang akan dia naiki. Dia lantas menunggu untuk penerbangan berikutnya. Dan ketika menunggu, Jeremy kembali bertemu dengan Texel yang ternyata juga ketinggalan penerbangannya. Jadi sekarang mereka sama-sama menunggu untuk penerbangan berikutnya. Ketika di ruangan tunggu itu, Texel terus berbicara kepada Jeremy yang membuat Jeremy merasa sedikit terganggu. Tetapi Texel malah terus berbicara dan mencoba menebak kalau Jeremy pasti adalah pengusaha yang sukses. Mendengar hal tersebut, Jeremy segera membantahnya dan mengatakan kalau dia hanyalah seorang arsitek dan bandara ini merupakan hasil rancangannya puluhan tahun silam. Texel kemudian mengajak Jeremy untuk minum di minibar bandara sebagai tanda permintaan maaf karena membuat Jeremy akhirnya ketinggalan pesawat. Ketika di minibar, Texel bertanya kepada Jeremy apakah sebelumnya dia pernah membunuh seseorang. Mendengar pertanyaan aneh seperti itu membuat Jeremy terkejut dan sedikit bingung, tapi Texel kembali berkata kalau dirinya lah yang dahulu pernah membunuh seseorang ketika masih kecil. Melihat Jeremy yang penasaran dengan perkataannya, Texel kemudian mulai menceritakan kisah masa kecilnya. Dia mulai bercerita tentang masa kecilnya yang memiliki masalah dengan makanan. Dia tidak suka makanan yang disajikan oleh ibunya karena menurutnya terkadang terlalu mentah dan juga keras. Tetapi jika dia tidak memakan makanan tersebut, dia akan dipukuli oleh ayah tirinya dan juga akan dihukum oleh ibunya. Dia akan disuruh menyiapkan makanan kucing yang terbuat dari campuran sisa daging mentah yang sangat menjijikan. Hingga pada suatu hari ketika kucing-kucing tersebut tidak bisa diam, Texel kecil menjadi marah. Dia langsung memakan makanan kucing tersebut dan dia malah menikmatinya. Mendengar cerita tersebut, Jeremy merasa jijik dan juga kaget. Dia lalu menyuruh Texel untuk pergi menemui dokter. Mendapat jawaban seperti itu, Texel langsung pergi meninggalkannya dan Jeremy yang merasa bersalah lantas minta maaf kepada Texel atas semua ucapannya tadi. Setelah itu Texel lalu mengajak Jeremy untuk makan sambil melanjutkan ceritanya. Di sini, Jeremy sebenarnya juga sedikit penasaran karena sampai saat ini Texel belum bercerita tentang membunuh seseorang seperti yang pertama kali dia katakan kepadanya. Texel pun melanjutkan ceritanya lagi. Suatu hari ketika di sekolah dia memiliki teman akrab bernama Velin. Dia adalah gadis yang pintar dan juga seorang penari balet yang cukup hebat.
Meskipun mereka berdua sangat akrab, tetapi di hati Texel dia cukup iri kepada Felin. Hari demi hari dia semakin kesal dan iri atas kesempurnaan yang dimiliki oleh Felin. Hingga suatu malam dia menggunakan bonekanya untuk mengutuk Felin supaya meninggal dunia. Dan entah apa yang terjadi, di keesokan harinya Felin benar-benar meninggal akibat terkena serangan jantung. Mendengar cerita itu, Jeremy mengatakan kalau itu bukanlah salah Texel dan itu juga bukan pembunuhan. Tapi Texel tetap saja bersikeras kalau dialah penyebab kematian dari Felin. Texel juga mengatakan kalau dia kemudian melakukan pembunuhan kedua kalinya dan itu juga adalah pembunuhan terakhirnya. Mendengar hal itu, Jeremy segera meninggalkan Texel karena dia merasa Texel ini adalah orang yang sedikit aneh. Dia lantas menuju ke toilet, tapi anehnya tidak lama berselang Texel masuk ke dalam toilet itu juga. Bahkan dia juga tidak menutup pintu toilet. Di sini Jeremy tampak semakin heran dengan kelakuan Texel. Dia lalu segera keluar dari sana dan menunggu di bangku tunggu sambil mendengarkan musik menggunakan earphone-nya. Beberapa saat kemudian, tampak Texel kembali menghampiri Jeremy sambil terus berbicara. Terlihat Jeremy tidak mau mendengarkannya, sampai dia melihat Texel mengeluarkan pisau dan menggoreskan perlahan ke badannya. Merasa terkejut, Jeremy pun segera melepas earphone-nya, tapi ternyata itu hanyalah sebuah halusinasi dari Jeremy. Texel di sini hanya menggunakan pulpen untuk menyentuh badan Jeremy. Menyadari hal tersebut, Jeremy kembali mendengarkan musik menggunakan earphone-nya lagi. Tapi Texel terus mengganggu dan berkata kalau dia ingin melanjutkan ceritanya. Merasa tidak nyaman dengan tindakan Texel, akhirnya Jeremy pun melepaskan earphone-nya dan mencoba mendengarkan ceritanya lagi. Texel lalu melanjutkan ceritanya, di mana ketika ibunya meninggalkan dirinya untuk menikah lagi, kini dia hanya seorang diri. Dia pun memutuskan untuk pergi ke Paris, dan saat di Paris inilah dia bertemu dengan seseorang yang dia cintai. Awal pertemuan mereka di tempat pemakaman umum. Pertama melihat wanita ini, Texel langsung menyukainya, tapi sayangnya ketika Texel mencoba menyapa wanita ini malah segera pergi menghindarinya. Setelah itu Texel mencoba untuk mengikutinya, tapi sepertinya wanita tersebut sadar kalau tengah diikuti. Dia pun segera berlari ketakutan, tapi saat kemudian Texel berhasil memukulnya hingga membuat si wanita tadi jatuh pingsan. Texel lalu menyeret wanita ini ke pinggiran makam. Di sana, dia meraba-raba tubuh wanita tersebut, tapi tiba-tiba dia tersadar dan segera mendorong Texel, kemudian berlari dari sana. Mendengarkan cerita itu, Jeremy menyarankan Texel untuk pergi ke terapi karena apa yang diceritakan Texel ini menurut Jeremy sudah terlalu aneh. Jeremy juga heran kenapa Texel harus menceritakan semua ini kepada dirinya. Texel berkata kepada Jeremy kalau ini baru awal saja, jadi dia akan melanjutkan kembali ceritanya. Setelah kejadian tersebut, setiap hari Texel menjelajahi jalanan dan seluruh tempat di Paris untuk mencari wanita itu sampai membuatnya hampir putus asa. Hingga pada suatu malam di sebuah klub, Texel kembali melihat wanita yang dia sukai. Dia segera menghampiri dan menciumnya. Tapi dia kemudian didorong oleh laki-laki yang bersama dengan wanita tersebut. Setelah itu, Texel pun pulang dan berusaha melupakannya. Hingga 2 tahun kemudian pada suatu siang, di sebuah restoran Texel kembali melihat si wanita impiannya itu di sana. Dia pun mengikutinya hingga dia memberanikan diri untuk menyapanya. Tapi wanita ini sudah tidak mengingat kalau Texel dahulu pernah menyerangnya. Texel berusaha basa-basi. Dia mengatakan kalau seperti merasa mengenal dia, dan Texel juga berkata kalau dia berasal dari Belanda. Wanita ini sedikit heran, tapi tiba-tiba dia malah berkata apakah Texel istri dari rekan kerja suaminya di Belanda yang bernama Bert. Tentu saja Texel langsung mengiyakan perkataan wanita ini. Kemudian si wanita berkata kalau dia ingin mengundang Texel dan juga suaminya untuk berkunjung ke rumahnya, yang tentu saja langsung diiyakan oleh Texel kalau dia akan berkunjung di keesokan harinya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Texel datang ke rumah wanita ini dan dia beralasan kalau suaminya sedang di kantor dan akan menyusulnya nanti. Kemudian wanita ini pun mengizinkannya untuk masuk. Ketika di dalam, mereka pun mulai mengobrol sampai Texel tertawa-tawa hingga mengingatkan wanita tersebut pada saat dia diserang waktu itu. Dia sekarang menyadari kalau Texel adalah orang yang dahulu pernah menyerangnya. Wanita ini begitu panik dan segera meminta Texel untuk segera keluar dari rumahnya. Merasa ditolak cintanya, Texel yang gelap mata pun segera mengambil pisau dan saat kemudian dia lantas menusuk wanita ini hingga membuatnya tewas seketika. Dan setelah wanita itu tewas,
barulah Texel mengetahui nama wanita ini, dia bernama Isabel. Di sana juga terlihat foto dari Jeremy bersama Isabel, dan ternyata Texel telah membunuh istri Jeremy tanpa seorang pun mengetahuinya. Mendengar cerita dari Texel itu membuat Jeremy tampak begitu syok. Dia pun langsung berjalan menuju toilet untuk mencuci mukanya. Tapi lagi-lagi Texel mengikutinya ke dalam toilet dan bertanya kepada Jeremy apa yang akan dia lakukan setelah mendengar kalau dirinya lah yang telah membunuh istrinya. Jeremy pun tampak begitu sangat emosi. Dia mendorong Texel hingga membuat kaca di toilet itu pecah. Namun saat kemudian terdengar panggilan dari bandara kepada Jeremy kalau penerbangannya sudah akan berangkat. Sebelum pergi, Jeremy bertanya kepada Texel apa dia melakukan semua ini dan apa tujuannya sebenarnya. Sebelum dia dilaporkan kepada polisi, karena Jeremy tahu dia pasti berbohong sebab istri Jeremy telah meninggal 20 tahun yang lalu. Jadi kalau Texel berkata dia telah membunuh istrinya, berarti saat itu usia Texel masih kecil. Tetapi saat kemudian terdengar juga panggilan dari bandara untuk Texel yang ternyata mereka memiliki rute penerbangan yang sama. Jeremy pun langsung bergegas meninggalkan Texel untuk menuju ke dalam pesawat. Ketika di dalam, Jeremy tampak begitu sangat gelisah dan Texel juga tidak terlihat ikut masuk ke dalam pesawat. Tiba-tiba saja Jeremy malah meminta untuk turun dari pesawat hingga terjadi perdebatan antara dia dan juga kru di dalam pesawat tersebut. Hingga pada akhirnya Jeremy pun diizinkan untuk keluar. Dia lalu kembali mencari Texel. Di sana dia menanyakan di mana sebenarnya keberadaan dari jasad istrinya sekarang. Kalau memang benar jika Texel telah membunuhnya. Texel pun berkata kalau dia akan melanjutkan ceritanya jika Jeremy mau bercerita tentang kisahnya saat bersama Isabel kepada dirinya. Jeremy kemudian mulai menceritakan tentang hidupnya saat bersama dengan istrinya Isabel. Setelah 4 tahun dia berpacaran, mereka memasuki apartemen baru dan berencana untuk menikah. Tetapi entah kenapa sifat Isabel semakin hari semakin berubah dan seakan mulai menjauhi Jeremy. Mereka juga jadi sering bertengkar sampai Jeremy harus pergi dari apartemen tersebut. Hingga beberapa hari kemudian Jeremy kembali menemui Isabel dengan membawa sebuah bunga sebagai permintaan maaf dan berusaha memperbaiki hubungan mereka berdua. Tapi ketika di sana Jeremy malah melihat kalau ada tiket keberangkatan menuju ke bandara di esok hari. Di sini Jeremy sadar kalau Isabel akan pergi meninggalkannya. Dia pun mencoba memeluk dan mencium Isabel, tetapi Isabel menolak sambil mendorongnya. Jeremy pun akhirnya pergi meninggalkannya dan itulah kali terakhir pertemuan antara Jeremy dan juga Isabel. Beberapa hari kemudian Jeremy kembali ke apartemen itu. Dia berharap bisa bertemu dengan Isabel untuk meminta maaf atas kesalahannya tempo hari. Tetapi ternyata Isabel sudah tidak ada di sana dan dia juga menemukan tespek di toilet yang menandakan kalau Isabel tengah hamil. Kemudian Jeremy bertanya kepada Texel apa yang dia ketahui tentang semua ini dan apakah juga Texel adalah putrinya. Texel mengiyakan pertanyaan Jeremy. Dia mengaku kalau dirinya adalah putrinya dan sejak awal dia juga mengatakan kalau dia lahir di Belanda. Mendengar hal tersebut membuat Jeremy tampak begitu kebingungan dan bertanya kepada Texel apa yang dia inginkan sekarang. Tiba-tiba saja Texel menjawab hal yang tak terduga. Texel meminta Jeremy untuk memelankan suaranya karena dia sekarang tengah berada di dalam pesawat. Ternyata Jeremy sejak tadi memang tidak pergi kemana-mana. Dia tetap berada di dalam pesawat. Saat itu juga kembali ada Texel di bangku di sampingnya. Tetapi anehnya ketika Texel berbicara kepada pramugari di sana, seolah-olah tidak ada yang mendengarnya. Saat itulah Jeremy mulai menyadari kalau sejak awal memang tidak pernah ada Texel dan dia hanya berbicara sendiri. Jadi sebenarnya yang terjadi, Texel ini adalah sosok yang dibayangkan Jeremy untuk menjadi putrinya karena mewarisi semua sisi gelap dari Jeremy. Di sini kemudian dijelaskan kalau Jeremy kecil juga sangat membenci tempat semasa kecilnya dan berharap bisa menghilangkan temannya. Lalu pertemuan dirinya dengan Isabel adalah di tempat pemakaman dan saat itu dia juga ingin memperkosa Isabel. Jeremy terus mengingat kejadian dengan Isabel sambil dibayangi Texel yang terus berbicara kepadanya. Dia mulai mengingat tentang kejadian sebenarnya ketika Isabel tidak ingin bersamanya lagi dan akan berangkat ke Belanda. Saat itulah dia tidak terima dengan keputusan Isabel dan segera menusuknya hingga membuat Isabel meninggal dunia. Barulah setelah itu Jeremy menyadari kalau Isabel tengah hamil. Dia lantas membuang mayat Isabel di bandara ini ketika masih dalam tahap pembangunan dan ini adalah pembunuhan yang seorang pun tidak mengetahuinya.
Sedikit penjelasan, jadi Jeremy sudah 20 tahun ini tidak pernah pergi ke Paris setelah pembunuhan yang dilakukannya kepada Isabel. Sejak saat itu dia menanamkan di pikirannya kalau Isabel telah menghilang dan bukan dia yang telah membunuhnya. Tetapi saat ini ketika dia kembali ke Paris, semua memori itu kembali muncul dan rasa bersalah di hatinya membuat Jeremy menciptakan sosok Texel yang lahir di Belanda dan membuat sifatnya seperti dirinya dahulu. Walau tidak ada seorang pun yang mengetahui pembunuhan ini, tapi sebenarnya musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri. Kita akan terus mengingat kesalahan yang telah kita perbuat, walau tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Di akhir film, Jeremy terlihat berhasil membunuh Texel, dan ini berarti kalau Jeremy akhirnya berhasil melawan pikirannya sendiri, yang membuat dirinya kembali berpikir kalau Isabel hanya menghilang, tidak meninggal, dan film ini pun usai. A Perfect Enemy adalah film trailer psikologis tentang seorang arsitek yang terlibat dalam percakapan intens dengan seorang wanita misterius di sebuah bandara. Mereka terlibat dalam perdebatan yang kemudian memunculkan misteri yang sangat menegangkan. Meskipun dinamika karakternya cukup menarik, tetapi beberapa penonton mungkin merasa pengembangan dari alur ceritanya sedikit tergesa-gesa. Namun daripada itu, film ini tetap menarik untuk ditonton dengan penampilan pemeran utamanya yang kuat dan serta dialog yang cukup tajam. Bagaimana menurut kalian? Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 7,6/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, semoga selalu diberi kesehatan dan sampai jumpa lagi di alur cerita film misteri selanjutnya.